Yes. Gaswe ya Pak ya. Yo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bisma Prasetya Wibawa selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Ria, yang kedua Asyifa, dan yang ketiga saya sendiri, yang keempat Ashdita Danistia, dan yang terakhir Laili Rohadatul Arsy. Di sini kelompok saya akan menyampaikan presentasi mengenai PKMGT dengan judul Pelestarian Budaya Kethek Ogleng yang hampir punah menggunakan sketsa komikisasi. Selanjutnya, kepada teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Satu, pendahuluan. Latar belakang. Berdirinya negara Indonesia dilatar belakangi oleh masyarakat yang majemuk, baik secara etis, geografi, kultural maupun religi. Keanekaragaman masyarakat Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa sehingga mempunyai kebudayaan, norma, nilai-nilai, serta tatanan yang khas tiap daerah. Berbagai macam nilai tradisi dan norma telah menimbulkan berbagai macam masalah seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Beberapa masalah yang timbul antara lain persepsi masyarakat yang kurang mendukung adanya perubahan kebudayaan akibat kurangnya pemahaman tentang budaya bangsa. Terdapat pergeseran nilai-nilai kebudayaan dengan nilai-nilai modern. Sejarah kebudayaan daerah kurang diajarkan secara integratif kepada generasi muda. Perlu mengingat kembali bahwa terwujudnya suatu kebudayaan dipengaruhi oleh hal-hal yang menggerakkan manusia untuk menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri tidak terlepas dari suatu tradisi. Tradisi merupakan konteks dalam arti bahwa tradisi dijamin oleh kombinasi ritual dan kebenaran kumulatif. Masyarakat yang hidup pada suatu daerah secara normatif akan berusaha mewariskan kepada generasinya agar tradisi tidak punah. Namun secara logis, maka zaman akan berbeda dengan masa yang terlewati. Kondisi objektif tersebut dalam pengamatan penulis juga ditemui pada generasi muda dan masyarakat Pacitan. Para pelajar juga jarang yang mengenal kebudayaan asli Pacitan. Potensi daerah dan budaya tradisional cenderung tidak diminati oleh sebagian besar generasi muda. Permainan-permainan berbasis teknologi yang terus mengerus pasar mulai menggantikan permainan tradisional. Ini juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman pelajar terhadap nama tari, nama upacara adat, nama tempat sejarah, nama tokoh, dan identitas-identitas lainnya yang telah menjadi keunggulan daerah. Namun, Indonesia tetaplah sebagai negara yang majemuk. Persoalan sosial budaya yang berkembang pada masyarakat secara umum, maka secara logis akan berdampak pada kualitas pendidikan. Pendidikan akan selalu menjadi bidang pekerjaan manusia jika ingin bebas dari kehidupan yang tidak jelas tujuannya. Pendidikan berbasis ilmu pengetahuan sosial dan humaniora menjadi bidang kajian yang sangat penting pada tiap bangsa. Kajian terhadap kebudayaan lokal akan menjadi alternatif solutif untuk mengembangkan jati diri bangsa dan jati diri manusia yang berwujud pada karakter. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Berkaitan dengan pengembangan pendidikan karakter, kajian intensif terhadap kebudayaan lokal akan menjadi jalan bagi generasi muda untuk berperilaku konservasi terhadap bangsanya. Dengan demikian, tujuan pengkajian ini adalah untuk mendeskripsikan kebudayaan lokal Pacitan sebagai kearifan lokal dalam tinjauan historis nilai sikap konservasi masyarakat. Next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis ini adalah mengembangkan kebudayaan yang hampir punah menggunakan komikisasi. Nantinya, implementasi dari gagasan ini akan dapat menjadi daya tarik pelajar tingkat sekolah dasar,
menengah, maupun atas untuk terus melestarikan kebudayaan ini. Next, Mbak. Manfaat. Yang pertama, implementasi gagasan ini akan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berasal dari institusi pendidikan, sehingga menuntut untuk terus-menerus melakukan pelestarian kesenian Ketek Ogleng agar tidak punah dan diakui oleh daerah atau negara yang lain. Yang kedua, gagasan ini dapat mendukung program-program pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup yang lestari dengan penggunaan produk yang ramah lingkungan. Bab yang kedua yaitu yang Mbak pertama Denis. adalah kondisi kekinian. Kesenian Ketek Ogleng adalah seni tari yang memperagakan tingkah laku seekor kera atau ketek dalam bahasa Jawa dengan kelincahan dan kelucuannya serta keahliannya melompat memanjat pohon. Tari Ketek Ogleng diperankan oleh seorang penari pada awal terciptanya dengan kostum berwarna serba putih dan menggunakan penutup kepala semacam topeng di bagian muka ala kera atau ketek atau honoman dalam tokoh pewayangan. Ketek Ogleng merupakan bagian dari kreativitas manusia yang didasarkan dari kondisi sosial budaya masyarakat. Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan yang sebagian besar bertani, pada tahun 1964, Desa Tokawi masih terdapat hutan yang masih lebat dengan hewan mamalia kera masih banyak dijumpai. Tari Ketek Ogleng merupakan sebuah tari yang gerakannya menirukan tingkah laku ketek atau kera. Tarian ini ditarikan oleh masyarakat Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan bertahun-tahun lamanya, dipentaskan pada waktu hajatan masyarakat setempat. Perpaduan antara gerakan kera atau ketek bahasa Jawa dengan gerakan pencak silat yang telah berkembang di wilayah tersebut. Selain itu, unsur tarian Ketek Ogleng ini berasal dari sebuah cerita kerajaan Jenggala dan Kediri. Raja Jenggala mempunyai seorang putri bernama Dewi Sakartaji dan kerajaan Kediri mempunyai seorang putra bernama Raden Panji Asmoro Bangun. Kedua insan ini saling mencintai dan bercita-cita ingin membangun kehidupannya yang harmonis dan sebuah keluarga. Hal ini membuat keduanya tidak bisa dipisahkan. Namun, Raja Jenggala, ayahanda Dewi Sakartaji, mempunyai keinginan untuk menikahkan Dewi Sakartaji dengan pria pilihannya. Ketika Dewi Sakartaji tahu akan dinikahkan dengan laki-laki pilihan ayahandanya yang tentunya tidak dia cintai, dia diam-diam meninggalkan kerajaan Jenggala tanpa pengetahuan sang ayahanda dan seluruh orang di kerajaan. Malam hari, sang putri berangkat bersama beberapa dayang menuju ke arah barat. Di kerajaan Kediri, Panji Asmoro Bangun yang mendengar berita menghilangnya Dewi Sakartaji memutuskan untuk nekat mencari Dewi Sakartaji, sang kekasih. Di perjalanan, Panji Asmoro Bangun singgah di rumah seorang pendeta. Di sana, Panji diberi wejangan agar pergi ke arah barat dan dia harus menyamar menjadi kera. Sedangkan di lain pihak, Dewi Sakartaji ternyata telah menyamar menjadi Endang Rara Tompe. Perwujudan Panji Asmoro Bangun dengan sosok kera putih yang lincah menjadi tokoh utama dari kesenian Ketek Ogleng. Sehingga kostum kera putih sama dengan kostum tokoh Anoman dalam cerita Ramayana, yaitu sosok Hanoman. Namun demikian yang membedakan kostum untuk Hanoman yang biasa digunakan untuk cerita Ramayana lebih mewah atau istana jika dibandingkan kostum kera di Ketek Ogleng. Kera putih dalam sosok Ketek Ogleng merupakan bentuk penyamaran dari Panji untuk bertemu dengan pujaan hati, yaitu Dewi Sakartaji. Oleh sebab itu, pakaiannya lebih sederhana. Kesenian tidak terlepas dari bentuk kesenian sebelumnya. Oleh sebab itu, Ketek Ogleng yang diciptakan oleh Sutiman banyak sekali yang terpengaruh pada cerita Panji dan baju yang sudah ada sebelumnya. Pada saat itu, tahun 1964, Desa Tokawi Nawangan masih berhutan belantara. Untuk menuju ke Pacitan, berjalan kaki selama kurang lebih 6 jaman. Oleh sebab itu, pakaian dan bentuk tarian masih cukup sederhana dan alamiah pada masa itu. Untuk pada masa sekarang, di mana Ketek Ogleng sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2020, kini tinggal pengembangan dari tarian-tariannya sehingga lebih milenial tanpa meninggalkan 6 gerakan pokok yang telah mendapatkan hak cipta dan gelangsaran yang tidak boleh ditinggalkan.
B. Solusi yang pernah diterapkan sebelumnya. Bertajuk Pacitan Bumi Surga pada seniman muda Ketek Ogleng yang bergabung di Sanggar Condro Warono, Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, melakukan roadshow di berbagai objek wisata di Kabupaten Pacitan. Upaya tersebut dilakukan agar seni Ketek Ogleng di Pacitan semakin dikenal oleh masyarakat secara halus. Selain itu juga memberi wahana ekspresi bagi para penari muda yang rutin melaksanakan latihan di sanggar tersebut. Tujuan utama diadakan roadshow ini adalah agar Ketek Ogleng semakin dicintai oleh khalayak umum, terutama bagi para pelajar maupun masyarakat di luar Pacitan. Kegiatan ini sekaligus untuk mempromosikan objek wisata yang ada di Pacitan agar lebih dikenal di luar daerah. Gagasan yang diajukan, kesenian Ketek Ogleng adalah seni tari yang memperagakan tingkah laku seekor kera dengan kelincahan dan kelucuannya, serta keahliannya melompat dan memanjat pohon. Tari Ketek Ogleng diperankan oleh seorang penari pada awal terciptanya dengan kostum berwarna serba putih dan menggunakan penutup kepala semacam topeng di bagian muka ala ketek atau kera. Namun seiring berjalannya waktu dan kreasi seni Ketek Ogleng diperankan oleh beberapa orang secara bersamaan dalam pementasan. Diiringi dengan musik atau gamelan, pengiring berupa gamelan Jawa yang dikemas secara khas dengan lantunan nada dominan berbunyi nong-neng nogleng. Seni Ketek Ogleng sudah melekat di masyarakat Pacitan, khususnya di Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Kesenian Ketek Ogleng perlu dikembangkan sebagai sebuah inovasi baru untuk mencegah punahnya kebudayaan ini dengan metode komikisasi. Pihak-pihak yang bersangkutan, yang pertama adalah pemerintah. Pihak pemerintah memberikan dukungan terhadap pengimplementasian gagasan. Dukungan pemerintah terhadap universitas dapat berupa pemberian stimulan dana untuk mendukung berjalannya penelitian yang lebih lanjut tentang gagasan ini. Yang kedua, pihak pengakuan hak paten atau hak cipta. Pihak pengakuan hak paten atau hak cipta atas mutu dan kualitas komik yang sangat berpengaruh di masa sekarang supaya kebudayaan Ketek Ogleng tidak punah. Selanjutnya kepada Mbak Laili. Selanjutnya adalah implementasi gagasan. Langkah strategis yang dilakukan untuk mengimplementasikan rancangan ini adalah dengan melakukan tahapan sebagai berikut ini. Yang pertama, membuat sebuah komik yang bertemakan kesenian Ketek Ogleng dengan tujuan sebagai media pelestarian kesenian ini. Yang kedua, melakukan promosi atau memaparkan suatu komik dengan tujuan sebagai daya tarik pelajar, masyarakat, maupun masyarakat mancanegara untuk melestarikan dan mempelajari kesenian Ketek Ogleng yang merupakan kesenian asli khas Kabupaten Pacitan. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Melihat banyaknya pelajar generasi muda maupun wisatawan yang berkunjung, penulis mengajukan gagasan tertulis untuk melestarikan kesenian Ketek Ogleng menggunakan sketsa komikisasi dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik dan menjadikan kesenian Ketek Ogleng agar tidak punah. Dapat disimpulkan bahwa dengan metode tersebut sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu karya bernilai ekonomis, meningkatkan daya tarik, dan menghindari kepunahan dari kesenian Ketek Ogleng tersebut. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi. Kemudian memasuki sesi tanya jawab. Di sini saya akan menerima 5 pertanyaan saja. Kepada yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Dipersilahkan. Monggo masih sudah 5 pertanyaan ya. Sekarang kita mulai pertanyaan dari Mbak Mela. Monggo Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya. Nur Afifah izin bertanya, adakah keunggulan dari pelestarian budaya melalui metode komikisasi ini, khususnya untuk siswa sekolah menengah atas
yang dimana minat bacanya masih tergolong rendah. Terima kasih. Kepada petugas Mbak Ria, silahkan bisa dijawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mela mengenai keunggulan dari pelestarian budaya melalui metode komikisasi khususnya untuk siswa SMA. Tentunya terdapat keunggulan dalam menggunakan metode komikisasi. Dengan menggunakan metode ini, maka akan dapat menarik minat para siswa untuk membaca walaupun minat baca masih tergolong rendah. Dikarenakan dalam metode tersebut tidak hanya menyuguhkan tulisan saja, melainkan terdapat gambar-gambar ilustrasi yang lebih menarik. Gambar bisa menggunakan tokoh kartun, wayang, atau lainnya sehingga cerita yang dibawakan tidak monoton. Bagaimana Mbak Mela? Sudah terjawab, Mbak. Terima kasih. Bagaimana jawabannya? Apa sudah cukup Mbak Mela? Sudah cukup sekali. Ya, terima kasih Mbak Mela. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Mbak Rofiatus Saadah. Monggo. Baik, terima kasih waktunya. Pertanyaan saya, di dalam latar belakang menyebutkan bahwa tujuan pengajian ini adalah untuk mendeskripsikan kebudayaan lokal Pacitan sebagai kearifan lokal dalam tinjauan historis. Nilai dan sikap konservasi masyarakat. Lalu apa relevansi kearifan lokal kebudayaan tersebut dengan kehidupan sekarang? Terima kasih. Terima kasih. Kepada Mbak Asyifa, bisa dijawab? Dipersilahkan. Iya, Mas. Relevansi kebudayaan di kehidupan sekarang, yaitu dengan menjaga kelestarian ketek Ogleng supaya generasi berikutnya mengetahui tentang kebudayaan tersebut. Dan juga dengan melestarikan kebudayaan ini akan mendongkrak perekonomian di Kabupaten Pacitan. Gimana Mbak Rofiatus Saadah? Apakah sudah dirasa cukup? Sudah, terima kasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya dari Mbak Nares. Kepada Mbak Nares, dipersilahkan. Baik, saya Nares Mari izin bertanya kepada kelompok 3. Apakah pelestarian budaya Ketek Ogleng menggunakan sketsa komikisasi dirasa lebih representatif di kalangan generasi milenial? Apa saja peluang dan tantangan dari gagasan yang telah kelompok Anda paparkan? Berikan penjelasannya. Terima kasih. Ya Mbak, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nares. Menurut saya, dengan adanya komikisasi Ketek Ogleng ini, pada generasi milenial, setidaknya bisa tahu mengenai kebudayaan yang ada di daerah lain. Terutama di era sekarang, banyak kalangan anak muda yang senang atau gemar membaca komik. Jadi dengan ini diharapkan komikisasi ini bisa dibaca di kalangan muda-mudi di era sekarang. Peluang yang diharapkan dengan adanya pengenalan kebudayaan daerah berbasis komikisasi ini bisa menjadi minat atau menarik minat generasi muda dalam mempelajari kebudayaan di daerah lain. Dan serta tantangan dalam hal komunikasi Ketek Ogleng ini belum banyak diterapkan, sehingga kita harus bisa menarik minat generasi muda supaya mau membaca komik dengan bernuansa kebudayaan. Begitu Mbak, apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang keempat dari Mbak Cindy, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, ketertarikan pelajar tingkat sekolah dasar, menengah, dan atas pada komik menjadi bagian dari tujuan komikisasi ini. Menurut kelompok kalian, bagian apa dari sebuah komik yang sebaiknya mendapat perhatian lebih agar ketertarikan ini tetap ada? Apakah bagian ilustrasi dari sebuah komik atau justru bagian percakapannya? Terima kasih. Ya Mbak, terima kasih. Kepada Mbak Laili, bisa dijawab? Dipersilahkan.
Monggo, Mbak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari Mbak Cindy. Ketertarikan pelajar tingkat sekolah dasar menengah dan atas pada komik menjadi bagian dari tujuan komikisasi ini menurut kelompok kalian? Apa dari sebuah komik yang sebaiknya mendapat perhatian lebih agar ketertarikan ini tetap ada? Apakah bagian ilustrasi pada komik atau justru percakapannya? Bagian dari komik yang akan mendapat perhatian lebih terutama yang pertama dari sampulnya. Jika sampul sudah terlihat menarik, maka dari itu akan mengundang para pelajar, kemudian dari ilustrasi-ilustrasi gambarnya, misal bisa dibuat berwarna, serta pembawaan ceritanya bisa diselipi dengan action-action. Terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih. Sudah, Mbak. Kemudian pertanyaan terakhir dari Mbak Dinara. Monggo, Mbak. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinara Chandra mau bertanya, bagaimana cara kelompok Anda melakukan promosi komik bertemakan kesenian BPOB tersebut agar dikenal para pelajar, masyarakat domestik maupun masyarakat mancanegara? Oke, bisa dijawab Mbak Danis. Monggo, Mbak. Dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dinara, yaitu bagaimana cara kelompok Anda melakukan promosi komik bertemakan kesenian ketek ogling tersebut agar dikenal para pelajar, masyarakat domestik maupun masyarakat mancanegara. Cara melakukan promosi agar dikenal oleh para pelajar, masyarakat domestik maupun masyarakat mancanegara dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan media sosial, bisa juga melalui aplikasi-aplikasi khusus yang dibuat untuk membaca seperti membaca komik dan lainnya, dan jika melalui aplikasi bisa dibaca sesuka mungkin dan dimanapun. Bisa juga melalui artikel-artikel jurnal dan juga melalui media cetak seperti majalah, koran, atau buku. Terima kasih Mbak Danis. Gimana Mbak Dinara? Apakah sudah cukup? Ya, baik, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa presentasi dari kelompok saya sudah cukup. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.